Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب الصلاة والسلام Alhamdulillah wa syukrulillah. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha alladzi tasyaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ittaqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum
qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Para ikhwan hamba-hamba Allah yang sama-sama mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya pada siang hari ini kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menghadiri, diberi kemampuan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah yang mulia ini, memenuhi undangan Allah yang mempunyai, yang merajai di dunia ini dan yang merajai di yaumil akhir nanti, yaitu melaksanakan perintahnya sholat berjamaah Jum'ah. Mudah-mudahan langkah kita semuanya para ikhwan dari tempat masing-masing sampai ke tempat yang Allah muliakan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebaikannya ini menjadi amal soleh. Bukan saja kebaikan di dunia tetapi kebahagiaan dan kebaikan yang hakiki di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Para ikhwan hamba-hamba Allah yang sama-sama mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang baik ini saya sebagai khotib ingin mengingatkan kepada diri khotib sendiri dan kepada para ikhwan agar marilah kita bersama-sama untuk senantiasa menjaga, syukur alhamdulillah bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita kembali kepada Allah, kita menghadap Allah, kita di hadapan Allah nanti yang dipandang bukan karena kekayaannya, bukan karena keturunannya, karena kebangsawannya, karena darahnya, tetapi karena takwanya. Dan insya Allah kita punya hak untuk melaksanakan itu. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Selanjutnya para ikhwan sekalian, pada kesempatan yang baik ini marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah, semoga sholawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada baginda Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dilimpahkan pula kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, juga kepada para pengikutnya yang senantiasa mentaatinya. Kesempatan yang baik ini selanjutnya mari kita bersama-sama introspeksi, mengevaluasi diri. Paling tidak dalam satu ahad ini, satu minggu ini, hari Jumat, waktu yang sangat relatif pendek, kita untuk muhasabah, untuk mengevaluasi diri. Bahwa sesungguhnya para ikhwan sekalian, kita semuanya sedang menunggu datang keputusan dari malaikat, kita akan menghadap Allah. Entah berapa detik lagi, berapa menit lagi, berapa jam lagi, pasti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya kita menghisab diri sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Jumat tanggal 18 Rabiul Awal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Oktober 2022 Masehi. Allah memberikan kesempatan kepada kita sampai detik ini untuk terus belajar dan belajar terus, untuk mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri. Bulan yang tadi kami sebutkan di awal adalah merupakan bulan yang sangat momentum, di mana banyak sekali kaum muslimin telah mengamalkan, melaksanakan, merayakan tentang kegiatan pada bulan Rabiul Awal ini. Tidak salah dan saya tidak mempermasalahkan itu, tetapi yang paling penting adalah siapakah sesungguhnya idola kita. Sesungguhnya siapakah orang yang menjadi panutan kita? Sesungguhnya siapakah orang yang menjadi kaguman bagi kita, yang akan mengangkat kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita 1400 tahun yang lalu sampai hari ini? Kita sangat mengagumi tentang kepribadian sosok manusia Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakat jahiliyah pada saat itu, sampai akhirnya kenikmatan sampai di tengah-tengah kita saat ini. Para ikhwan sekalian, di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kamu menghadapkan wajahmu ke arah kiblat, baik ke timur maupun kepada barat, tetapi hendaklah muka kita, wajah kita, ruh kita harus kita hadapkan kepada Allah, Rasul, dan kepada hari akhir. Ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang harus kita contoh? Di dalam Al-Quran disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di tengah-tengah kamu ada manusia menjadi suri tauladan bagi kamu sekalian. Siapa? Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Michael Gerhardt dalam bukunya 1000 tokoh atau tokoh yang paling dikagumi, beliau adalah orang di luar Islam, tetapi beliau mengangkat Muhammad bin Abdullah adalah tokoh yang paling dikagumi di dunia sampai hari ini. Artinya apa para ikhwan sekalian? Jika kita sebagai pengikutnya, kita yang akan mengharapkan syafaat dari beliau, kita akan mendapatkan pertolongan dari beliau nanti di yaumil akhir. Maka kalau kita tidak mau mengikuti beliau, maka kita akan menyesal selama-lamanya. Oleh karena itu, perintah Allah mari kita sama-sama perhatikan. Tadi secara global Allah menurunkan Muhammad bin Abdullah sebagai suri tauladannya. Lalu bagaimana sih secara rinciannya? Apa sih sikap Rasulullah yang harus kita ikuti? Maka jelas ketika salah seorang sahabat bertanya kepada istri baginda Rasul, maka Rasulullah adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana penjabarannya? Maka di dalam Islam Allah menyebutkan yang disebut dengan hablum minallah wa hablum minanas. Ada perintah kita hubungan dengan Allah, mentaati Allah, beribadah kepada Allah, tapi kita juga diperintahkan berhubungan sesama manusia, hablum minanas, secara horizontal dengan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Kita diperintahkan untuk beribadah secara vertikal, misalnya seperti sholat berjamaah seperti ini. Kita menghadap Allah, kita ini adalah perintah hamba-hamba Allah yang sedang melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sedang beribadah kepada Allah. Secara horizontal, maka kita diperintahkan untuk senantiasa berhubungan sosial, karena kita ini adalah makhluk sosial dengan saudara-saudara yang di sekitar kita, yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Bukan saja kepada manusia, tetapi kepada hewan, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan dan alam sekitar kita. Itulah yang dilakukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ikhwan yang sama-sama mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyontohkan kepada kita, apabila kita makan dan minum, maka jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Ini adalah contoh yang real yang dilakukan oleh Rasul. Maka Rasulullah mengajarkan makan dan minum dengan duduk. Rasulullah mengajarkan apabila mau masuk ke masjid, maka tidak dengan kaki kiri dulu, tetapi dengan kaki kanan dulu. Atau kalau Rasulullah mau masuk ke WC, maka kaki kiri dulu, maka keluarnya kaki kanan. Inilah keindahan Islam. Inilah kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan sosok manusia yang menjadi suri tauladan kita, yang kalau kita mengikuti dipastikan kita itu akan selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu para ikhwan sekalian, kalau kita mau membuka sejarah para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu para sahabat itu mengikutinya. Bagaimana Rasulullah cara menyisiran? Rasulullah itu nyisiran rambut diikuti oleh para sahabat. Bagaimana ketika Rasulullah dalam safar perjalanan tiba-tiba berhenti di sebuah pohon berteduh, maka sahabat pun mengikutinya karena begitu cintanya. Rasulullah menyuruh agar kita senantiasa bersolawat, maka para sahabat senantiasa bersolawat. Ketika Rasulullah perintahkan
untuk berbakti kepada orang tua, maka tidak sedikit para sahabat-sahabat yang melakukan dan berbakti kepada orang tua termasuk kita. Oleh karena itu, ketika kita mengklaim dirinya sebagai hamba Allah, kita mengklaim dirinya sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita sama-sama mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jaga pandangan kita, jaga mulut kita, jaga hati kita. Jangan malas ketika kita dipanggil dengan azan sholat subuh. Walaupun kita sedang tidur, maka kita harus sanggup bangun. Syukur-syukur kita sudah bangun sebelum sholat subuh. Kita melaksanakan sholat tahajud. Di saat orang lain sedang tidur, di saat orang lain sedang terlena, di saat orang lain sedang ada yang maksiat, kita sedang berhadapan langsung secara vertikal komunikasi dengan yang punya dunia ini dan yang akan menguasai di yaumil akhir nanti. Ini secara vertikal, dan ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kalau kita sudah sholat tahajud, kita menunggu, maka ketika mendengarkan azan, maka kita datang ke masjid. Kita sholat 2 rakaat, kita sholat qobliyah subuh. Pahalanya sholat 2 rakaat dari qobliyah subuh saja lebih baik dari bumi dan seisinya. Masya Allah. Ini adalah kasih sayang Allah yang diberikan bukan kepada orang kafir, tapi diberikan kepada umat Muhammad, orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Oleh karena itu, bulan yang disebut-sebut adalah bulan Rabiul Awal, yang sekarang ini banyak sekali saudara-saudara kita yang merayakannya, saudara-saudara kita yang senantiasa memberikan sholawatnya, yang kita semuanya senantiasa minta syafaatnya. Maka mari kita sama-sama jaga diri kita dengan senantiasa kita mohon pertolongan kepada Allah, agar kita senantiasa istiqomah di jalan Allah, agar kita senantiasa betul-betul mencintai Nabi kita dengan hati kita, lisan kita, pandangan kita, semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menilai menjadi hamba-hamba Allah yang baik seperti yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang 100. Adapun orang muhajir dan ansor, orang-orang yang beriman yang mengikuti dengan cara yang baik, maka insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shollaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan hati dan pandangan kepala kita semuanya. Mudah-mudahan di majlis yang ini Allah mengabulkan doa kita semuanya dan kita menjadi penduduk surga Allah yang Allah ampuni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anjil muslimin, Allahumma anjil mu'minin fi biladil Palestin wa Lubnan wa Iraq wa Gaza khassah wa fi anha'i buldanil mu'minina ammah. Allahumma sdud wat ataka ala yukharifunal islam wal muslimin wa satid samlahum wa farik jamahum. Allahumma zimhum wa zalzilhum.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wal nahy 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Qimis shalah. Allahu